Apel itu memang merupakan simbol kehidupan, tapi di sisi lain apel ini juga merupakan simbol dari dosa. Saat bulan purnama dan juga kegelapan itu terjadi, di sanalah dia dapat membangkitkan yang lain hingga akhirnya dapat bersama-sama kembali. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Gibran yang evil. Pasti kalian penasaran banget seperti apa teorinya, karena banyak banget hal yang buat kita bertanya-tanya. Ini maksud bagian ini apa sih? Aduh, kok ribet banget teorinya. Oke, kali ini aku akan jelasin hal itu. Pastinya ini berdasarkan penelitian yang aku lakukan. Tahu berapa jam? 5 jam aku lakukan penelitian untuk memecahkan teori ini. Lumayan lama banget. Dan nanti misalnya kalau kita punya pendapat yang berbeda atau apapun itu, kalian mohon maklum aja ya. Karena setiap orang itu punya perspektif dan juga pandangan yang berbeda-beda untuk melihat suatu hal. But wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusulkim di sini ya. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow fans spesial ke Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusulkim2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Bado yang lain dan juga ke popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Nah guys, dalam pembahasan teori kali ini kita akan bagi jadi 3 poin. Lumayan banyak poinnya. Aku bagi-bagi supaya kalian cepat mudah paham sih. Nah, di poin pertama ini kita akan ngebahas tentang nama albumnya. Di poin yang kedua kita akan ngebahas tentang judul lagunya. Dan di poin yang terakhir kita akan ngebedah makna dari musik video dan juga kita hubungkan dengan lirik lagunya. Untuk poin pertama kita akan mulai terlebih dahulu untuk membahas nama albumnya, yaitu Songs of the Sirens. Jadi guys, ternyata nih, dalam seni Yunani, sirens itu diwakili sebagai burung dengan kepala wanita yang besar. Bulu burung dan kakinya itu bersisik. Banyak yang meyakini bahwa sirens ini adalah kombinasi antara wanita dengan burung dalam berbagai bentuk. Sirens itu dikenal dengan keahliannya dalam memainkan berbagai alat musik. Salah satu adalah kecapi. Dalam menjelang pertengahan abad, si sirens ini telah berubah menjadi sosok putri duyung. Berbicara mengenai Songs of the Sirens, jadi istilah lagu dari Sirens itu mengacu pada suatu hal yang sangat sulit untuk kalian tolak, tapi kalau kalian menerima hal tersebut, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi yang sangat besar. Apa konsekuensinya? Kalian akan mati. Itu adalah konsekuensi terbesar kalau kalian menerima lagu dari Sirens. Diceritakan bahwa si Sirens itu disebut sebagai muse dari dunia bawah. Sarjana klasik yaitu Walter Copeland Perry pada tahun 1814 sampai 1911 mengamati bahwa meskipun lagu dari Sirens ini manis, tapi lagunya ini tidak kalah menyedihkan daripada manis. Selain itu, lagunya juga kayak menjilat tubuh dan jiwa dengan kepalsuan yang fatal, cikal bakal kematian dan juga corruption. Aku yakin pasti kalian banyak bertanya-tanya, kenapa kalau kita menerima lagu dari si Sirens ini, kita akan mati. Jadi gini guys, lagu mereka itu sangat indah banget karena kalau kalian mendengarkan lagu mereka, kalian itu seakan-akan terhipnotis. Dan di saat kalian terhipnotis, mereka nantinya akan naik ke daratan dan memangsa kalian. Salah satu contohnya adalah seperti yang diceritakan oleh orang-orang Eropa. Jadi pada zaman dahulu itu katanya kalau para nelayan itu melaut, nanti si Sirens ini biasanya akan menyanyikan lagu. Kalau kalian terhanyut oleh lagu mereka, nanti kalian akan kayak nggak sadarkan diri. Karena itulah mereka nantinya akan naik ke atas perahu dan memangsa para nelayan. Inilah yang menyebabkan si Sirens ini digambarkan sebagai sosok yang kanibal. Habis membahas tentang nama albumnya, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, itu untuk membahas judul lagunya, yaitu Evil. Karena konteks dari konsep mereka kali ini adalah lebih mengarah kepada dunia sihir, maka kita akan melihat apel ini dari dunia sihir juga. Nah, untuk sumber dari apa yang aku sampaikan kepada kalian semua ini, terutama tentang apel dan juga dunia sihir, itu aku ambil dari buku yang berjudul The Encyclopedia of Witches, Witchcraft, and Wicca. Setelah aku baca-baca, ternyata apel ini emang memiliki hubungan yang panjang nih dengan dunia persihiran. Magic Evelance adalah buah yang memberikan kehidupan abadi sehingga banyak dibudayakan oleh berbagai dewa pagan barat, mulai dari Hera dari Yunani, terus ada juga Idun, the Teutonic Freya, and the Norse Hel, Queen of the Underworld. Jadi dalam mitos Iroquois, apel merupakan pohon pusat dari surga. Dalam Kristen, apel ini ditawarkan oleh Evil yang menjelma sebagai seekor ular untuk Hawa. Padahal apel ini seperti buah terlarang kalau di surga. Apel emang merupakan simbol kehidupan, tapi dia juga merupakan simbol yang menggambarkan tentang dosa. Selain itu ada fakta-fakta yang menarik juga tentang apel.
Dalam dunia sihir diketahui bahwa apel ini merupakan hal yang sering digunakan untuk meracuni orang lain. Salah satunya dalam kisah Putri Salju. Lalu pada tahun 1657, ada anak kecil yang namanya adalah Richard Jones. Dia berusia 12 tahun. Katanya nih dia itu telah disihir oleh seorang gadis yang memberinya apel. Sehingga inilah yang membuatnya menderita gangguan dan para tetangga itu melihat bahwa Jones ini terbang melewati dinding kebunnya. Karena hal yang terjadi pada Jones inilah gadis yang memberikan apel kepada Jones yaitu Jane Brooks itu didakwa dengan ilmu sihir. Ia kemudian mendapatkan hukuman dan akhirnya digantung. Sadis juga ya hukuman kepada para penyihir. Yang dapat aku simpulkan adalah apel ini memang merupakan hal yang sangat menggoda banget. Sangat sulit untuk ditolak, akan tetapi memiliki bahaya yang besar ketika kita mengambilnya. Salah satunya adalah kematian. Sebenarnya kalau kita melihat ya apel dan juga sirens ini itu memiliki hubungan dan juga persamaan yang sama, yaitu sama-sama sulit banget ditolak dan mereka juga sangat penuh godaan. Itu adalah persamaan dari apel dan juga sirens. Nah guys, tadi kita udah ngebedah nama dari judul dan juga albumnya. Aku rasa udah cukup ya. Dan kalian kayaknya udah paham tentang makna dari album dan juga judulnya. So, kita bisa lanjutkan dengan poin yang terakhir yaitu membedah makna dari musik video dan juga kita hubungkan dengan lirik lagunya. Di pembukaan video, kita akan melihat nih bahwa Eunha itu akan memetik sebuah apel dari pohonnya. Setelah itu, ia akan pingsan. Ini sekilas akan ngingetin kita akan kisah dari Putri Salju yang mana saat dia diberikan sebuah apel oleh penyihir, maka dia nantinya akan pingsan. Bisa dibilang pingsan gak sih ya, kayak mati gitulah, tapi dia nanti bisa hidup. Di bagian lain, Eunha ini akan memegang sebuah gelas berisikan cairan berwarna merah seperti darah. Terus nantinya akan ada mawar putih yang jatuh ke gelas tersebut. Apa maksud dari bagian tadi? Kita akan bahas satu persatu ya guys, mulai dari mawar putih deh. Jadi mawar putih itu merupakan bunga yang dipandang sebagai kemurnian. Sehingga karena inilah banyak yang memberikan mawar putih kepada orang yang baru saja meninggal untuk menunjukkan kemurnian dan juga cinta. Bunga mawar kalau udah bercampur dengan darah itu melambangkan tentang tragedi yang besar. Seperti dalam kematian sebelum waktunya. Dicatat mati sebelum waktunya. What I mean adalah Eunha ini emang belum seharusnya meninggal sekarang. Tapi karena dia memakan apel tersebut, maka dia telah mati. Kita sekarang udah tahu bahwa Eunha juga telah mati. Ini berarti bahwa dia telah menyusul teman-temannya yang lain yang duluan sudah meninggal. Maka dari itulah Eunha sekarang berada di surga. Inilah kenapa kalau kalian perhatikan dengan teliti latar tempat mereka menari dan tempat Eunha berada sekarang itu merupakan sebuah tempat yang melambangkan tentang surga. Jadi kalau kalian misalnya sering banget nonton drama Korea, apalagi drama-drama Korea masa lampau, salah satu contohnya adalah 49 Days, menggunakan latar tempat yang hampir mirip dengan apa yang berada di musik video dari EVOL ini, yang mana tempat dari Jipren berada sekarang itu adalah surga. Lalu nantinya Eunha akan dibawa oleh teman-temannya yang lain yang sudah dari dulu berada di surga. Sowon akan membukakan pintu ruangan, lalu member-member yang lain akan masuk. Anehnya Eunha di sini kayak terdiam guys. Kenapa dapat seperti itu? Ntar kalian tahu kok. Ikutin terus dan cerna setiap hal yang aku sampaikan kepada kalian, oke? Nantinya Eunha ini akan ditarik masuk ke dalam ruangan tersebut dan ia langsung berganti pakaian. Tapi anehnya kalau kalian perhatikan, di saat Eunha masuk, tidak ada siapapun di sana. Yang lebih aneh lagi adalah sewaktu-waktu yang lain akan ada dan mereka semua terlihat memakan bunga. Apa maksud dari semua ini? Seperti yang udah aku jelasin di atas dan dari film yang aku tonton, di saat kalian dengerin lagu dari si Sirens ini, kalian nanti seolah-olah akan terhipnotis oleh dia. Jadi kalau kalian udah terhipnotis, nanti kalian kayak berhalusinasi tentang hal yang nggak pernah terjadi sebenarnya. Itu hanya ada dalam halusinasi kalian saja. Termasuk Eunha. Sebenarnya sedari awal Eunha itu tidak bersama dengan member-member yang lain. Dia hanya sendiri. Halusinasilah yang menyebabkannya itu merasa bersama dengan member-member yang lain. Inilah sebabnya kalau kalian perhatikan ekspresi dari Eunha itu memang terlihat seperti orang yang terhipnotis. Sangat lemah banget dan juga tak berdaya. Lalu kita akan next ke bagian berikutnya yaitu Yuju dan kupu-kupu. Kupu-kupu itu juga kita akan lihat di Crossroad. Jadi dalam sebuah artikel, nama artikelnya adalah A Witch Familiar. Kupu-kupu itu merupakan salah satu hewan yang dipilih oleh penyihir. Banyak dari mereka yang tertarik dengan kupu-kupu. Pada abad pertengahan, khususnya di Eropa nih, banyak orang menganggap bahwa jiwa dari penyihir itu akan muncul dalam wujud kupu-kupu. Terus menurut Jacob Grimm dalam bukunya yaitu Teutonic Mythology, ketika seseorang penyihir bepergian pada malam hari untuk melakukan perjalanan astral, roh dari penyihir ini akan keluar dari mulutnya dalam wujud kupu-kupu. Dicatat, saat dia melakukan perjalanan astral,
roh dari si penyihir ini akan keluar dari mulutnya dalam bentuk kupu-kupu. Kalian pasti ingat dengan adegan di saat Yuju memegang sebuah kupu-kupu dan terlihat seperti seolah-olah dia itu merokok. Ingat dengan adegan itu? Bagian itu sebenarnya telah menjelaskan bahwa roh mereka itu emang keluar dalam wujud kupu-kupu. Sehingga dengan cara itulah mereka dapat berkomunikasi dengan yang lain. Mereka nantinya seolah-olah akan memberikan petunjuk kepada mereka yang terpencar sehingga dapat bersatu kembali. Contoh nyatanya itu dapat kalian lihat di bagian Eunha dan juga Yerin. Untuk pertama kita mulai dari Eunha deh. Kalau kalian perhatikan dengan baik di awal-awalnya itu ada yang kayak terbang-terbang, itu sebenarnya adalah kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ini seolah-olah memberikan petunjuk pada Eunha gimana sih cara Eunha ini dapat bersama-sama kembali dengan member-member yang lain, yaitu dengan cara memakan apel tadi. Dengan memakan apel itu maka dia nantinya akan mati, begitu. Tapi matinya ini seolah-olah kayak putri tidur guys. Terus Yerin, apa yang terjadi dengan Yerin itu 11-12 sih sama Eunha, yang mana dia itu terlihat seperti seorang putri tidur. Lalu nantinya akan ada kupu-kupu yang menjadi petunjuk untuk dapat keluar dari labirin. Labirin ini sebenarnya akan ngebawa kita ya comeback ke teori mereka sebelumnya yang Crossroad. Karena di Crossroad itu diceritakan ya guys bahwa nanti mereka katanya akan bertemu di persimpangan jalan. Kalau mereka udah bertemu di persimpangan jalan, maka nanti mereka udah bersatu-satu kembali. Yerin nanti akan terus berlari dan nantinya ia akan melihat apel. Apel, ada apa dengan apel? Apakah apel ini dapat menjadi petunjuk bagi Yerin untuk keluar dari labirin tersebut? Ternyata jawabannya itu udah ada pada liriknya. Nggak perlu jauh-jauh ya kita cari, jawabannya udah ada pada liriknya. Coba deh kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Eunha, Sowon, dan juga Eumji. Oh tidak, aroma yang manis itu, tetesan ruby terang menarikku masuk. Aroma yang manis yang dimaksudkan adalah apel. Tetesan ruby yang terang itu adalah bola kristal yang ditampilkan setelah apel. Terus, oh tidak, tuntunlah aku lebih ke dalam godaan. Aromamu, warnamu meresapiku dengan senang hati. Dari lirik tadi kita dapat menyimpulkan ya guys bahwa apel ini merupakan hal yang melambangkan tentang dosa. Kenapa dosa? Karena dosa itu merupakan hal yang terlihat cantik dari luar tapi dalamnya itu tidak demikian. Kita melihat bahwa si Yerin ini mengikuti apel dan itu adalah salah. Inilah yang menyebabkan dirinya tak dapat keluar dari labirin dan akhirnya terjebak di tempat tersebut. Lalu kita juga akan melihat timbangan. Timbangan itu kalau dalam mitologi Yunani merupakan hal yang melambangkan tentang Dewi Artemis. Dewi Artemis merupakan dewi yang mewakili tentang keadilan. Kita akan melihat bunga mawar dan bola kristal ditimbang secara bersamaan. Sebelum tahu makna di bagian itu, alangkah lebih baiknya kita harus paham dulu dengan apa maksud dari bola kristal. Dicatat, kita harus paham dulu dengan apa yang dimaksud dengan bola kristal. Bola kristal kalau dalam dunia sihir itu disebut sebagai orbulculum, adalah benda yang digunakan oleh para peramal untuk scrying. Scrying ini adalah praktek mencari media yang sesuai dengan penglihatan yang signifikan dan tujuannya pun bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk melihat masa depan. Tapi kalau yang aku lihat di Gprime ini, memang barang tersebut merupakan orbulculum, tapi di Evil ini bola kristal tersebut itu juga digambarkan sebagai bentuk apel. Mengapa demikian? Karena di beberapa scene kita ditunjukkan tentang sebuah apel yang berubah menjadi transparan layaknya bola kristal, tapi cahayanya itu lebih ke warna merah. Lalu di lirik yang dinyanyikan oleh Sohwan juga demikian. Dia mengatakan nih, manik-manik kaca bening bersinar merah. Udah jelas kan bahwa bola kristal ini merupakan wujud lain dari apel. So, menurut aku pribadi nih, apel itu sama dengan bola kristal. Seperti yang telah dijelaskan pada liriknya, bola kristal ini seolah-olah memberikan penghiburan bagi mereka yang hatinya telah hancur. Namun seperti yang sudah aku jelaskan pada awal tadi, apel itu memang merupakan simbol kehidupan. Tapi di sisi lain, apel ini juga merupakan simbol dari dosa dan sering digunakan oleh para penyihir untuk meracuni orang lain. Kesimpulannya adalah apel ini adalah tentang sesuatu hal yang tidak baik. Lalu kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di saat bola kristal lebih berat dari mawar, itu berarti kesalahan atau dosa yang mereka perbuat lebih banyak dibandingkan kebaikan yang dimiliki. Karena bunga mawar sendiri itu mewakili tentang kemurnian. Kemurnian itu 11-12 sama kebaikan. Begitu yang dimaksud guys. Lalu kita akan lanjut ke bagian di saat mereka memotong rambut dan juga membakar rambut. Dalam dunia sihir, ternyata nih rambut itu banyak digunakan sebagai mantra. Kalau seorang penyihir ini memotong rambutnya, itu berarti bahwa mereka telah melakukan penolakan terhadap dunia. Keinginan dan ambisinya juga kuat. Dan untuk mengakhiri sebuah tujuan. Dan kalau mereka membakar rambut, itu berarti bahwa mereka sekarang telah mengakhiri kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru. Inilah kenapa pohon kehidupan terbakar. Hal tersebut berarti bahwa mereka sekarang telah memulai kehidupan yang baru sebagai seorang sirens. Kenapa aku menyebutkan bahwa mereka memulai kehidupan sebagai seorang sirens? Itu sudah tergambar dengan jelas dari outfit,
lensa mata, dan juga make up-nya. Semua hal tersebut mewakili tentang sirens. Sebelum hal itu terjadi, Eunha ini akan melepaskan kupu-kupu yang disimpannya di dalam kotak berwarna merah. Kotak berwarna merah ini juga kita lihat ya di Crossroad. Ada juga blok kristal yang kita lihat juga di musik video dari Crossroad. Intinya adalah kupu-kupu itu merupakan jiwa-jiwa dari member-member yang lain, yang mana nantinya dia akan melepaskan mereka di saat bulan purnama dan kegelapan terjadi. Kenapa dapat demikian? Karena di saat bulan purnama dan juga kegelapan itu terjadi, di sanalah dia dapat membangkitkan yang lain hingga akhirnya dapat bersama-sama kembali. Oh ya guys, kita hampir lupa di bagian Shinbi saat menari. Ini nggak boleh kita lewatkan ya. Jadi setelah aku baca-baca nih, ternyata katanya sih, menurut legenda yang beredar di wilayah Jerman, para penyihir itu biasanya akan menari di sekitar api unggun. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuatan sihir. Seperti itu. Yang dapat aku simpulkan adalah teori mereka kali ini emang sangat serem banget. Habis itu ya memang lah berhubungan dengan sihir menyihir. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus banget. Aku nggak tahu bagaimana mereka memikirkan hal tersebut. Pasti kayaknya mereka baca bukunya banyak banget deh, sehingga referensinya juga banyak. Dan kalau kalian mungkin mau nambahin teori-teori dari aku, kalian bisa langsung komen ya. Siapa tahu aku bisa buat part kedua untuk melengkapi hal-hal yang kurang dalam teori aku kali ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Mamet. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja, baik dalam sikap, tindakan, dan sebagainya. Mungkin pengucapan bahasa Inggrisku kurang baik, dimaklumi aja ya, karena aku sangat bodoh banget bahasa Inggris. See you next time. Goodbye.